Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baik, kita langsung saja ikuti pemaparan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran prakarya untuk kelas 8. Untuk kali ini kita akan membahas kerajinan bahan lunak buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa lilin, plastik, kaca, gips, semen, fiberglass, sabun, parafin, atau spon. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya dengan menggunting, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kerajinan lilin. Adakah sumber penerangan di daerah kamu tinggal? Tentunya kalau di Jakarta pasti. Begitu juga di daerah hampir semua sudah diterangi dengan listrik. Tapi pernahkah di rumah kalian listrik padam? Biasanya menggunakan apa pengganti untuk penerangan? Biasanya lilin. Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Menurut sejarah, sebelum abad ke-19, bahan bakar yang terkandung di dalam lilin adalah lemak sapi yang banyak mengandung asam stirat. Sekarang yang biasa digunakan adalah parafin. Semakin menyebarnya penerangan listrik, membuat lilin lebih banyak digunakan untuk keperluan lain. Misalnya dalam upacara agama, perayaan ulang tahun, dan pewangi ruangan. Pada bagian ini kamu akan mempelajari bagaimana lilin dapat dibuat. Pembuatan kerajinan sangat sederhana dan mudah. Dapat dilakukan oleh semua orang. Keselamatan kerja perlu kamu perhatikan, karena lilin merupakan benda yang dapat dibentuk dalam keadaan panas. Jika kita akan merubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas kompor. Lalu apa yang digunakan alatnya? Alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan, kompor, panci, wadah atau loyang aluminium, pengaduk, dan pewarna lilin. Untuk pewarna lilin bisa juga menggunakan krayon. Dan yang tidak kalah penting untuk melindungi diri kita yaitu menggunakan celemek supaya tidak dikotori oleh lilin. Lalu bahan pembuatan kerajinan lilin apa saja? Bahan utama dari kerajinan lilin yaitu yang pertama, lilin lebah, seperti yang terlihat di gambar. Yang kedua, lilin batang. Mungkin kalian sudah mengenalnya atau terbiasa kalau misalnya lampu mati, biasanya kita membeli lilin, itulah lilin yang kita gunakan, lilin batang. Yang ketiga, parafin. Kemudian yang keempat, platisin. Ini biasanya digunakan untuk mainan anak-anak karena mudah dibentuk. Kemudian yang terakhir, cetakan. Cetakan ini adalah untuk membentuk model kerajinan lilin akan dibentuk seperti apa, maka kita membuat cetakan.
Lalu alat pembuatan kerajinan lilin apa saja? Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan yang sudah siap dipakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Seperti yang tampak pada gambar di sebelah kanan, yang A adalah cetakan, yang B panci atau tempat untuk mencairkan, kemudian yang C kompor, dan yang D sendok untuk mengaduk. Produk kerajinan lilin. Produk kerajinan lilin, produksi Indonesia telah dikenal di mancanegara. Pengrajin lilin Nusantara telah berhasil menciptakan kerajinan lilin dengan berbagai model bentuk dan inovasi. Pada awalnya bentuk lilin hanya seperti batangan dan warnanya pun hanya putih saja. Namun, perkembangan pengetahuan menjadikan kerajinan lilin semakin berkembang pesat. Kita dapat melihat bentuk lilin yang bervariasi seperti aneka flora atau tumbuh-tumbuhan dan fauna atau binatang. Bahkan sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan, seperti burger, es krim, pizza, mie bakso, dan sate lontong. Dahulu lilin tidak memiliki aroma, sekarang aroma lilin dibuat dengan berbagai rasa atau bermacam-macam aroma. Contoh hasil kerajinan dari lilin, ada yang dibentuk seperti bentuknya gelas, kemudian bervariasi model, misalnya seperti di sini flora atau fauna, kemudian inovasi atau bentuk variasi lain, tergantung dari inovasi atau kreasi dari si pembuatnya. Yang berikutnya, proses pembuatan kerajinan lilin. Pembuatan lilin sederhana saja. Kamu dapat memanaskan lilin dan parafin di atas panci. Setelah cair, lilin dapat diberi pewarna, yaitu berupa bubuk atau cair, atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Krayon dapat digunakan karena mengandung minyak. Siapkan cetakan di atas gelas, atau kulit telur, atau wadah, atau loyang kue. Jika ada silikon lebih baik. Cara membuat silikon adalah dengan membuat modelnya terlebih dahulu menggunakan gips, partisin, atau tanah liat. Kemudian buat kotaknya. Silikon disiramkan sebatas kotak. Jika sudah kering dapat dicopot dari modelnya. Silikon dapat digunakan untuk mencetak lilin hias. Itulah cara pembuatan cetakan dengan menggunakan silikon. Berikut ini merupakan proses pembuatan lilin hias dengan teknik lain dan mudah untuk dilakukan. Yang pertama, kompor nyalakan, lalu masukkan lilin dan dicairkan, dan juga masukkan tali sumbu agar sumbu itu kaku. Kemudian letakkan tali di tengah cetakan, tuangkan lilin cair ke dalam cetakan. Kemudian yang terakhir, buka lilin setelah 15 menit atau setelah dingin atau setelah membeku dari cetakan aneka bentuk. Pembentukannya bisa dengan cara dipahat atau diukir, seperti yang saya tunjukkan atau yang saya buat seperti ini. Saya membuat dengan lilin, kemudian diukir atau dipahat, menyerupai boneka Doraemon. Itulah materi untuk kali ini. Semoga bisa mengikuti untuk materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.